Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat siang kepada jemaat Tuhan dimanapun berada, yang selalu saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita ada di dalam perlindungan, naungan, kasih sayang, bahkan berkat Tuhan menjadi bahagian kita. Ya, kita berada di akhir bulan Oktober. Ya, pada 31 Oktober 2021. Saat ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami beri syukur kepadamu. Berkati kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tanamkan di dalam hati kami, berikan kami pemahaman yang baik sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang siap menerima janji kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu urapi dengan pengurapan dan hikmat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengar, berkati mereka. Hati kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Tema kita pada hari ini adalah mendapat berkat dari Allah ya. Mendapat berkat dari Allah. Tidak ada yang di dunia ini tidak ingin diberkati. Semuanya ingin diberkati. Hanya saja jalannya yang berbeda. Caranya Tuhan memberkati kita umatnya sangat berbeda ya. Dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur ya. Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Dia berkata begini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah sungguh luar biasa menjadi bahagian kita. Perikop ayat ini berkata bahwa berkat Tuhan pangkal selamat. Ya, kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 berkata begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ayat yang telah kita bacakan adalah mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah sumber berkat yang sejati, dan menjadikan hidup kita berlimpah dengan berkatnya Allah. Banyak orang yang mendapatkan kekayaan materi dengan mengandalkan kekuatannya, kemampuannya sendiri. Hal tersebut bisa menimbulkan munculnya kejahatan dan keserakahan. Kenapa? Karena kekayaan yang mereka dapatkan tidak berasal dari Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa hanya yang berasal dari Tuhan dan diberkati olehnya saja yang benar-benar berarti di dalam hidup ini. Tanpa Tuhan segala sesuatu adalah sia-sia, ya ini. Dan akan berakhir dengan kekecewaan dan kegagalan. Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayat 22 sampai 23 berkata, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Kepada siapakah Tuhan memberikan berkatnya? Nah, di sini ada beberapa tipe orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah
orang-orang benar. Nah, orang benar di dalam Amsal pasal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, berkat ada di atas kepala orang benar, bukan kepada orang jahat, bukan kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Allah ingin kita, atau Allah mau kita supaya hidup ini, supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Allah, supaya berkat Tuhan boleh sampai kepada kita semua, kita yang percaya kepada Tuhan. Daud melakukan apa yang benar di hadapan Allah dan diberkati ia. Bahkan ia menjadi berkat. Nah, kalau kita baca di ayatnya yang kelima, karena Daud telah melakukan, 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang kelima, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpan dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Nah, Daud ini melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka Daud itu sangat diberkati, sangat luar biasa di dalam perjalanan kehidupannya. Baik waktu dia masih sebagai gembala domba, bahkan seketika ia sudah menjadi raja. Tidak heran kita kalau Daud itu diberkati karena dia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, kepada siapa Tuhan memberikan berkatnya? Yaitu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, ini banyak orang ingin cepat kaya tetapi melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan katakan berkat itu diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya. Nah, Allah sangat memberkati orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, biarlah dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, baik oleh diri kita sendiri, orang lain maupun atau terlebih Allah. Nah, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sama seperti Yusuf, dia orang yang dapat dipercaya, dia diberkati dan diangkat menjadi pemimpin. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam hidup, dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kenapa? Karena dia orang yang jujur. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini orang yang jujur. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, hingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Yusuf karena dia jujur, ia dipercaya oleh Tuhan, dan di mana dia bekerja, di mana dia melakukan kegiatan aktivitasnya, itu pun mendapatkan berkat dari Allah. Yang ketiga, kepada siapakah Tuhan mempercayakan berkatnya? Yaitu tentunya kepada orang-orang yang rajin. Ya, di dalam Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, tangan orang yang rajin akan dijadikan kaya oleh Allah. Nah, kalau kita baca melalui Amsal pasal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kita diajarkan untuk belajar dari perilaku si semut supaya kita menjadi bijak. Semut ini
dia memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik. Ya. Nah, jika seorang tidak bekerja, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, janganlah ia makan kalau ia tidak bekerja. Ya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini konsekuensinya kalau kita tidak jujur, kalau kita malas. Ya, kalau kita malas. Cukup jelas kata firman Allah. Ya. Janganlah ia makan. Yang keempat, kepada siapakah Tuhan memberikan berkat itu? Yaitu kepada orang-orang yang suka memberi. Ya, Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini bukti nyata. Hukum tabur tuai itu sangat-sangat luar biasa. Salah satu ciri orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan adalah suka memberi, suka melakukan yang terbaik. Karena ada ayat berkata, ia lebih suka memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus. Sebab ia bersendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau kita ingin melihat berkat Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka kita harus memberkati orang yang lebih memerlukan daripada kita. Amsal 11:24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ada berkat yang disediakan bagi kita bahkan sejak dunia dijadikan. Kalau kita memberkati orang lain lebih dahulu. Ya, di dalam Matius 25 ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaannya bagi kita saat ini sebagai orang percaya pada Allah, pada Tuhan, pernahkah kita melihat orang mendapatkan kekayaan yang tidak berasal dari Tuhan? Tentu kita sudah tahu banyak mengambil hak orang, mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Nah, apakah akibat bila kita mencari kekayaan yang bukan daripada Tuhan? Kata Yeremia berkata, semua itu akan sia-sia. Ya, kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayatnya ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang dia menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini dia kesimpulannya. Tuhan Yesus telah memanggil kita, memilih saya dan saudara. Dan Tuhan juga sudah menyediakan berkat yang berlimpah bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu, jadilah terang dan jadilah garam bagi dunia ini, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, maka saksikanlah bahwa di dalam Yesus Tuhan ada segala kelimpahan. Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, tanamkan di dalam hati kami. Berkati kami semua jemaat Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati. Tidak ada yang tidak memperoleh berkat Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadikan kami menjadi orang yang benar. Jadikan kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadikan kami menjadi orang yang rajin. Jadikan kami menjadi orang yang memberkati orang lain. Terlebih pekerjaan Tuhan. Berkati semua umat-Mu, jemaat Tuhan, para pendengar setia. Berikan mereka berkat-Mu yang berlipat kali ganda itu. Hamba-Mu berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengakhiri perenungan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih Kristus pulang. Terima berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai, memberkati. Mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di hari-hari yang akan datang di dalam perenungan kita. Haleluya. Amin.